Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview kembali apa itu antropologi hukum. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian apa itu antropologi hukum, kita perlu tahu ada beberapa istilah cabang ilmu pengetahuan untuk memahami manusia. Yang pertama yaitu etnografi, pelukisan tentang bangsa-bangsa. Yang kedua, etnologi, ilmu bangsa-bangsa. Yang ketiga, Volkerkunde, ilmu bangsa-bangsa. Yang keempat, Kulturkunde, ilmu kebudayaan. Dan yang terakhir itu adalah antropologi yang mempelajari tentang ilmu tentang manusia. Ya, selanjutnya kita masuk pada pengertian antropologi manusia. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos, yaitu manusia. Dan yang sedangkan logos itu berasal dari kata logos. Nah, sedangkan antropologi adalah ilmu atau studi tentang manusia, ilmu pengetahuan tentang manusia bagi segi hayati maupun budaya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk antropologi. Adalah suatu studi yang mempelajari tentang manusia, baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Antropologi adalah istilah kata bahasa Yunani yang berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos memiliki arti cerita atau fakta atau kata. Nah, dalam ruang lingkup hukum antropologi yaitu ada dua objek dari antropologi adalah manusia dalam masyarakat suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Ilmu pengetahuan antropologi memiliki tujuan untuk mempelajari manusia dalam bermasyarakat suku bangsa, berperilaku, dan kebudayaan untuk membangun masyarakat itu sendiri. Dalam membahas masalah antropologi hukum, terbagi beberapa macam jenis cabang disiplin ilmu anak turunan antropologi. Itu ada dua. Yang pertama, antropologi fisik. Nah, antropologi fisik terbagi menjadi dua, yaitu pleonatrologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul manusia dan evolusi manusia meneliti tentang fosil-fosil. Yang kedua yaitu somatologi adalah ilmu yang mempelajari keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri-ciri fisik. Dan jenis yang kedua yaitu antropologi budaya. Antropologi budaya terbagi menjadi 3 bagian atau ada 4 bagian. Yang pertama itu prehistori adalah ilmu yang mempelajari sejarah, penyebaran dan perkembangan budaya manusia mengenai tulisan. Yang kedua, etnolinguistik. Antrologi adalah ilmu yang mempelajari suku-suku bangsa yang ada di dunia atau di bumi. Yang ketiga adalah etnologi, adalah ilmu yang mempelajari asas kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat suku bangsa dan seluruh dunia. Sedangkan yang keempat adalah etnopsikologi, adalah ilmu yang mempelajari kepribadian bangsa serta peranan individu pada bangsa dalam proses perubahan adat istiadat dan nilai universal dalam berpegang pada konsep psikologi. Yang selanjutnya adalah kedudukan antropologi dalam ilmu hukum. Ada beberapa bagian. Yang pertama adalah sasaran pokok dalam antropologi adalah manusia, bukan baru kemudian perilaku budayanya, bukan sebaliknya. Yang kedua adalah sasaran pokok dalam ilmu hukum adalah manusia, bukan perilakunya. Yang ketiga adalah antropologi memberikan pedoman bagi ilmu hukum dalam meneliti gejala-gejala yang timbul di masyarakat. Dan yang terakhir adalah antropologi memberikan manfaat praktis untuk menemukan atau mengembalikan berbagai peraturan gejala, akibatnya serta metode penyelesaiannya. Untuk bab selanjutnya yaitu metode ilmiah antropologi hukum. Itu ada juga beberapa bagian. Yang pertama adalah ideologis. Ideologis digunakan untuk mengetahui aturan yang dikehendaki berlaku dan perilaku hukum yang sudah menjadi norma hukum.
Yang kedua adalah deskriptif, yaitu digunakan untuk melihat hal-hal praktis dalam melihat pola perilaku yang sesungguhnya terjadi. Dan yang terakhir adalah studi kasus. Nah, dengan memerhatikan peristiwa-peristiwa hukum dari berbagai kesulitan dan akibat-akibat hukumnya. Nah, berikut adalah antropologi dan ciri-ciri hukum. Antropologi hukum adalah cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai yang dijunjung tinggi melalui proses agenda pengembalian sosial, salah satunya dalam bentuk hukum yang berciri mengikat dan saksi hukum, dan yang kedua adalah ciri berbentuk peraturan. Nah, dalam hal ini ada beberapa yang harus dilegalkan, yaitu atribut of authority atau kewenangan. Yang kedua adalah atribut invention of universitas application. Yang ketiga adalah atribut of obligation atau adanya hak dan kewajiban. Dan yang keempat adalah atribut of section. Nah, hukum timbal balik dengan fenomena sosial karena fungsi hukum berfungsi dalam masyarakat secara sosial, kontrol, dan keteraturan sosial atau social order. Antropologi hukum dalam hal human dan budayanya, khususnya dari segi bidang hukum. Nah, kebudayaan hukum adalah kekuasaan yang digunakan oleh penguasa untuk mengatur masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah dialami masyarakat. Seperti antropos atau human logos. Antropologi adalah hukum yang mempelajari aneka warna, bentuk fisik masyarakat atau kultur. Nah, untuk pembahasan selanjutnya itu kecenderungan dalam penelitian antropologi hukum. Metode penelusuran norma-norma hukum dalam masyarakat terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah ideologi method, descriptive method, dan trouble cases method. Nah, yang pertama akan saya bahas adalah ideological method, yaitu melakukan investigasi tahap norma abstrak yang dapat direkam dalam ingatan-ingatan para tokoh, masyarakat, atau para pemegang otoritas yang diberi wewenang membuat keputusan hukum. Yang kedua adalah deskriptif. Nah, dalam melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan yang nyata atau perilaku aktual dari warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari pada waktu mereka berinteraksi dengan warga. Nah, dan yang terakhir adalah trouble cases, yaitu mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi di dalam masyarakat, atau trouble cases method, atau kasus-kasus yang dipilih dan dikaji secara seksama adalah cara yang utama untuk dapat memahami hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, kecenderungan dalam trouble cases method yaitu ada 2, yaitu pertama, praktek-praktek kehidupan warga masyarakat dalam peristiwa-peristiwa khusus yang memperlihatkan ketaatan secara sukarela terhadap norma-norma sosial. Yang kedua adalah interaksi-interaksi antar individu atau kelompok dalam masyarakat tanpa diwarnai dengan sengketa. Itu pluralisme hukum sebagai tema kajian antropologi hukum. Nah, selain mengkaji kasus-kasus sengketa dalam masyarakat, kemajemukan hukum ilegal pluralis terbagi menjadi 3, yaitu state law, religious law, dan consumer law secara empiris. Nah, pluralisme hukum adalah suatu situasi di mana 2 atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama, atau untuk menjelaskan keberadaan 2 atau lebih sistem pengendalian sosial dalam suatu bidang kehidupan sosial. Nah,
sedangkan legal pluralis itu bertentangan dengan ideologi sentralisme atau state law sebagai prioritas karena mengabaikan kemajemukan sosial budaya dan norma-norma hukum. Konsep dari pluralisme hukum adalah tidak terbatas pada state law, consumer law, dan religious law, tetapi kemudian diperluas termasuk juga sistem normatif yang berupa mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri dan tidak lagi mengedepankan dikantoni antara state law di satu sisi dengan sistem hukum rakyat atau folk law dalam hukum agama, religious law di sisi lain, tapi lebih menekankan pada interaksi dan ke ekosistem berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, dan institut hukum dalam masyarakat. Terima kasih.